welcome back to Stema Talk Podcast. Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton setia Stema TV. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Lisra Evaiden Nenggolan, yang biasa dipanggil dengan Miss Rara, akan memandu podcast ini dari awal sampai akhir. Sekarang ini kan sering-sering hujan ya, paginya panas, siang-siang tiba-tiba mendung, sorenya hujan deras. Intinya cuacanya tuh benar-benar nggak bisa ditebak. Biasanya kalau sudah begini mulai deh muncul penyakit langganan. Ada yang tahu? Ya pasti batuk pilek, tenggorokan nggak enak alias flu. Apalagi kalau di rumah punya anak-anak ya, balita gitu ya, atau anak-anak sekolah, pasti lebih rentan. Baru kemarin sehat, hari ini udah mulai bersin-bersin. Tapi nih ya, banyak dari kita yang masih menganggap flu itu hal biasa. Ya udahlah, nanti juga sembuh sendiri. Padahal ternyata flu itu nggak dianggap sepele. Ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Bahkan bisa sampai infeksi paru. Maka dari itu, Stema Talk Podcast akan membahas topik bersama ahlinya. Jadi saya nggak sendirian, hari ini sudah ada Dr. Sylvia Sagita Siahaan, spesialis paru dari Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Jadi mungkin agak berbeda ya, kemarin posternya dengan Dr. Magdalena, tapi kebetulan Dr. Magdalena sedang sakit, jadi hari ini yang menemani kita adalah Dr. Sylvia Sagita Siahaan. Jadi untuk Dr. Monica, semoga cepat sembuh. Sehingga next bisa ketemu dengan kita lagi. Baik, halo dok, ya selamat datang di Stema Talk Podcast. Mungkin boleh perkenalan diri nih dok, jadwal prakteknya di mana, spesialis apa, mungkin boleh sharing sedikit dengan mami-mami Dedi di rumah. Ya halo Mami Dedi, ya Stella Maris, perkenalkan nama saya Dr. Sylvia Sagita Siahaan. Saya spesialis paru, praktek di Rumah Sakit Siloam Kelapa II dan juga di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Baik, nah Dokter Sylvia, panggilannya dengan Dokter Sylvia ya, dok. Berarti ini di Siloam ini setiap hari atau ada hari tertentu di dok? Setiap hari ada. Wah, setiap hari ada di Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Tentunya datang dengan perjanjian, begitu ya dok? Ya. Baik, dok mungkin boleh cerita sedikit nih, kalau di spesialis paru, sebenarnya kasus apa sih yang sering kali dokter tangani? Ya, baik Miss. Kalau di paru ya, mungkin memang heboh waktu zaman COVID dulu ya Miss ya, pandemi. Nah sejak itu memang terutama 1-2 bulan ini sih saya setuju ya, dengan adanya perubahan cuaca banyak sekali kasus batuk pilek ya, bahkan ada beberapa kasus yang menjadi berat, komplikasi ya, jadi penyakit paru yang cukup berat juga atau radang paru atau kita sebut dengan pneumonia. Jadi memang perubahan cuaca ini saya setuju banyak menyebabkan radang baik di infeksi saluran nafas atas maupun sampai ke bawah Miss, gitu Miss. Baik, Mami Dedi di rumah dan teman-teman yang mungkin nonton podcast kita sore hari ini, nanti kita akan ada sesi Q&A dan tentunya ada giveaway voucher vaksin influenza dari Rumah Sakit Umum Siloam. Jadi buat kalian semua yang nonton, silakan bertanya dengan format nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaannya. Sekali lagi ya, nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaannya. Dan yang beruntung akan ada voucher vaksin influenza dari Rumah Sakit Umum Siloam. Ada berapa Miss? Wow, ada 3. Baik, kita akan mulai nih dari flu ke infeksi paru. Ini faktanya kan jarang ya dok yang kita tahu. Sebenarnya flu itu apa sih? Apakah sama dengan batuk pilek biasa? Ya baik, jadi sebenarnya ini hanya perbedaan istilah aja sih Miss. Oke, istilah ya. Jadi kalau kita bilang flu, artinya memang gejalanya ini diakibatkan oleh virus influenza, ya, virus influenza. Tetapi kalau kita bilang dia batuk pilek atau common cold, itu bisa penyebabnya apa aja, dan virusnya bisa lain-lain nih Miss. Misalnya ada adenovirus, rhinovirus, terus kemudian sempat heboh juga ya beberapa tahun lalu HPMV ya, human metallopneumovirus gitu ya.
dan juga virus-virus yang lainnya juga ada gitu. Nah, ini kenapa ya dok? Lebih sering anak-anak yang kena? Ya, ya, kenapa lebih sering anak-anak? Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak ini merupakan populasi rentan ya, karena sistem imunnya itu kan belum berkembang secara sempurna ya. Jadi biasanya mereka golongan rentan, tetapi kita perlu ketahui juga ada beberapa golongan rentan lain nih Miss ya. Misalnya dia lansia, kemudian orang-orang yang dengan komorbid atau dengan penyakit kronis ya, misalnya ada diabetes kah, ada gagal jantung, gagal ginjal ya, malnutrisi atau autoimun dan sebagainya. Itu juga sebenarnya populasi yang rentan juga selain anak-anak. Oke. Baik. Banyak orang bilang flu itu ntar juga sembuh sendiri. Itu benar atau enggak sih dok? Ya sebenarnya sih sebagian besar kasus ya, kalau memang ini adalah flu murni biasa atau common cold yang biasa ya, dengan penyebab virus flu ataupun virus lainnya yang sederhana, biasanya sih dia bisa hilang sendiri dalam 5-7 hari. Ya, tetapi kalau itu memberat, kemudian kita juga perhatikan sekretnya sih, misalnya gejala ya, sekret yang keluar gitu ya, baik itu dari hidung maupun dahak yang keluar, itu biasanya kalau murni virus yang juga nggak terlalu berbahaya, biasanya dahaknya paling putih bening ya. Tetapi kalau gejalanya bisa semakin memberat ya, pileknya semakin berat, batuknya semakin berat, kemudian mulai sekretnya itu berwarna kuning, hijau ya. Nah itu berarti mungkin sudah ada infeksi lain ya, jadi infeksi bakteri yang lain yang memerlukan pengobatan lebih jauh. Gitu. Oke, jadi apa perbedaan flu yang biasa dengan flu yang sudah mulai berbahaya gitu dok? Oke, ya baik Miss. Jadi sebenarnya kita harus notice juga sih tanda-tanda bahaya ya. Misalnya tadi ya, kalau misalnya flu yang ringan atau common cold yang ringan kan ya paling demam ya, tetapi beres dengan pengobatan misalnya paracetamol, ibuprofen atau acetaminophen, ya pokoknya obat-obat demam ya, ataupun misalnya gejala batuk pileknya bisa ringan dengan obat-obatan yang bisa dijual umum ya. Tetapi kalau misalnya semakin memberat nih ya, setiap hari semakin berat, kemudian kondisi semakin lemas ya, terutama anak-anak ya, risiko kekurangan cairan ya, jadi kok jadinya kurang aktif gitu ya. Kemudian kalau anak biasanya nih kita lihat aja, buka aja dadanya gitu ya. Kalau misalnya nafasnya biasa kan kita nafas biasa ya, effortless ya. Tetapi kalau misalnya mulai ada tarikan ya di sela iga maupun di bawah ininya mulai narik ke dalam ya, berarti itu sudah mulai ada gejala sesak nafas. Jadi itu juga mulai tanda bahaya ya. Kemudian misalnya nih bibirnya merah ya, cukup oksigennya, tiba-tiba kok mulai pucat, kebiruan. Nah itu juga mulai tanda-tanda kekurangan oksigen. Jadi mungkin tuh tanda-tanda bahaya yang jangan sampai ke situ ya, ataupun kalau sudah menjelang situ kita harus segera bawa periksa deh. Oke, jadi bisa dibilang yang dokter bilang itu sebetulnya gejala yang harus diwaspadai oleh orang tua. Jadi ketika dilihat tadi ada perbedaan tarikan nafas ya, maksudnya tidak seperti biasanya, itu justru yang harus diwaspadai gitu ya. Iya. Oke. Baik, sebenarnya bagaimana sih flu itu bisa berkembang jadi infeksi paru seperti pneumonia ini? Ya, sebenarnya memang tergantung dari varian virusnya mungkin ya. Varian virusnya, kemudian host atau inangnya kitanya gitu yang terinfeksi itu seperti apa. Ya, kalau memang misalnya ada varian virusnya itu ringan, kemudian daya tahan tubuh kita bagus, ya tidak menjadi suatu penyakit yang berat sih Miss. Tetapi kalau ternyata kebetulan dapat virus-virus yang berat ya, jadi ada nih memang beberapa kasus kan memang sulit ya Miss ya untuk memeriksa virus ini ya. Maksudnya pemeriksaan virus ini bukan pemeriksaan yang hari-hari bisa kita kerjakan ya. Paling kalau misalnya kita swab ya, yang sekarang itu kita bisa tahu sih itu COVID atau influenza A, influenza B gitu ya, karena varian AB ini yang paling sering. Kemudian kalau mau lebih jauh lagi, mau tahu varian virus lainnya tuh biasanya tuh ada pemeriksaan lanjutan lagi yang hanya bisa di rumah sakit besar biasanya dikerjakan. Nah kita ada kasus nih usia muda ya, terus tiba-tiba sesak berat ya, sesak berat seperti serangan asma berat, kemudian
ada infeksi parunya, ternyata kok pas diperiksa cuman hanya virus-virus biasa ya, kayak rhinovirus, ada beberapa kasus lagi adenovirus, kasus lainnya juga RSV yang ternyata menimbulkan sampai harus rawat inap karena berat gitu ya. Ya syukurnya sih dengan pengobatan ya tetap saja ya masuk antibiotik. Kemudian memang kalau untuk antivirus itu kita tergantung kasus sih Miss ya, kita berikan atau bagaimana. Kemudian ya simptomatik lainnya ya bisa sembuh sih, targetnya sih kurang dari 7 hari lah. Gitu. Jadi dok, yang paling beresiko mengalami komplikasi ini dari pengalaman dokter nih ya, ini anak-anak, lansia atau orang yang beresiko tinggi tadi? Ya sebenarnya sama-sama punya faktor resiko ya. Dan jangan salah juga nih Miss, kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuat imun kita rendah ya, misalnya merokok ya. merokok ya. Jadi baik perokok aktif maupun juga perokok pasif ya, yaitu juga akan dapat menurunkan sistem imun. Kemudian alkohol ya itu juga. Jadi memang kadang kita akan tanyakan juga sih ya, kira-kira kenapa nih suatu penyakit ini bisa semakin menjadi berat gitu loh. Jadi dalam kondisi ini orang tua tuh begini, maksudnya sederhananya ciri-cirinya apa sih yang kelihatan, wah orang tua harus membawa anak ini segera ke dokter nih. Ya mungkin curhat ya Miss ya. Jadi sekitar minggu lalu anak saya nih kebetulan lagi sakit juga, batuk pilek ya. Awal-awal sih saya lihat ya meler hidungnya ya, biasa lah, masih jernih gitu, batuk-batuk ya. Nah ternyata pas saya pulang waktu kerja tuh loh, kok tiba-tiba dia udah mulai agak diem, agak lemas ya. Terus nafas tarikannya ternyata udah lumayan cepat ya. Pas saya buka dadanya narik gitu ya. Wah ya udah deh, nggak lama saya dengerin kan ya. Dengerin aja tempel itu, wah udah mulai bunyi-bunyi nih, bunyi-bunyi kayak orang asma ya. Langsung dong dokter obatin. Iya makanya udah deh, karena memang lagi nggak ada alat uap ya di rumah, nebulizer udah saya bawa aja lah ke IGD ya. Jadi memang kita notice juga ya, wah gawat ini, jadi kita langsung bawa, kemudian diuap ya. Syukurnya sih udah baik ya. Akhirnya harus tetap diobati lah. Ya. Jadi memang orang tua peka ya jika dilihat ini nggak biasanya gitu ya, langsung bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi apa sebetulnya tanda-tanda bahwa flu ini udah nggak dianggap ringan lagi, ini nggak flu biasa gitu? Ya mungkin tadi ya Miss, kalau memang gejalanya tidak membaik dengan pengobatan yang biasanya mungkin pertolongan pertama ya yang bisa dilakukan gitu ya, baru kita memerlukanlah pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan masalahnya kalau datang dengan kondisi yang cukup berat itu juga sebenarnya cukup mengkhawatirkan kita juga gitu ya, sehingga kita harus juga menterapi secara agresif gitu. Tapi kalau datangnya juga dengan kondisi yang tidak berat, tentu saja kan juga tidak perlu tindakan yang terlalu banyak begitu. Betul. Jadi ada baiknya begitu sakit ya langsung diperiksa, jadi makin gak enak. Sederhananya jangan sampai terlalu parah gitu ya dok ya. Nah, apa bahaya jika infeksi paru tidak ditangani dengan cepat? Bahaya sekali ya. Jadi kalau misalnya lama-lama tidak tertangani, pastinya kan masuk juga kuman yang lain ya, kuman yang berbahaya. Nah biasanya itu udah jadi radang paru, sesak nafas. Kalau misalnya sesak nafasnya nggak bisa pakai oksigen, nanti oksigennya harus semakin tinggi ya. Ya ada juga sih Miss yang memang mungkin ya, mudah-mudahan jangan terulang lagi ya seperti pandemi dulu kan ya, yang benar-benar banyak juga gitu yang mengancam nyawa gitu. Seperti itu. Apakah ada kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua saat anak-anak flu nih dok? Ya sebenarnya mungkin bukan kesalahan juga ya, mungkin ketidakpahaman juga kali ya. Ya mungkin ya tadi sih, kalau memang kita terlalu abai ya, maksudnya kalau memang tidak membaik ya ada baiknya kita segera membawa ke periksa gitu ya. Ataupun misalnya mungkin dengan kadang-kadang ada dijual kan Miss ya, misalnya antibiotik yang bisa dijual ya beberapa tempat ya. Nah mungkin kalau misalnya penggunaannya tidak rasional, misalnya baru sehari udah baik nih, udah cukup deh gitu ya. Nah itu juga akan membuat
kumannya jadi malah makin kebal gitu loh ya. Resisten ya. Jadi memang harus sesuai dengan indikasi sih, itu aja. Jadi tidak main beli obat sendiri atau ngukur-ngukur sendiri atau katanya-katanya. Kalau untuk pertolongan pertama mungkin boleh ya, tapi kalau misalnya tidak perbaik, ada baiknya lah ya. Oke. Apa dok yang bisa dilakukan di rumah saat anak mulai flu? Ya, yang pasti air sih hangat ngaruh nggak? Mandi air hangat gitu? Boleh ya. Ya boleh sih. Kemudian mungkin ini ya tetap ya perilaku hidup bersih dan sehat ya, tetap ya, karena kan memang virus ini selain untuk virus flu ya, selain gara-gara kontak ya, karena apalagi kalau misalnya kita di sekolah, di rumah ya, kadang-kadang yang satu sembuh nanti sakit lagi gantian gitu ya. Betul, jadi seperti nggak mari-mari, apa enggak di sekolah juga seperti itu ya. Jadi memang nggak hanya dari kontak ini, jadi memakai masker ya, juga terhadap sesuatu yang terkontaminan. Misalnya kan habis iniin terus pegang ya, betul. nanti anak yang lain pegang lagi, ini namanya juga anak-anak. Jadi itu yang membuat juga penularannya lewat dari kontamin. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ya, cuci tangan, pakai masker ya. Kemudian sih pastinya ya Mami Dedi pastinya sudah melengkapi ini sih ya, satu vaksinasi anak ya. Karena kalau dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia kan memang jadwal vaksin tuh penuh ya. Sudah lebih banyak lagi gitu ya versinya. Ya terutama melengkapi kalau di kita karena di paru ya, melengkapi vaksin pneumonia yang wajib ya. Jadi dalam usia 2 tahun itu harus melengkapi 4 dosis. Kemudian vaksin flu yang tahunan bagi bayi yang di atas 6 bulan udah boleh. Kalau orang dewasa bisa nggak tuh dok? Boleh banget. Vaksin influenza tadi bisa ya. Cuma memang virus-virus yang lain kan masih terbatas ya. Jadi yang ada itu adalah vaksin influenza. Cuma memang dia harus di booster setiap tahun, diulang ya. Karena memang virus flu ini kan dia virus yang terlalu cepat bermutasi. Jadi setiap tahun mereka akan memperbarui lagi isiannya itu ya, sesuai dengan ininya mereka, penelitian mereka. Jadi memang harus setiap tahun diulang. Tapi kalau vaksin pneumonia yang radang paru yang penyebabnya bakteri itu cukup sekali seumur hidup untuk yang dewasa sih saat ini. Ya. Jadi memang sangat diperlukan vaksinasi itu untuk mencegah infeksi paru tadi betul. Ya. Nah, seberapa penting sih dok perannya nutrisi, istirahat, imun tubuh dalam hal ini? Ya, pastinya sangat penting sekali ya. Tentu tadi terima kasih dibantu ya. Jadi ya pasti nutrisi yang cukup ya, cairan juga ya, kemudian terus istirahat. Dan juga tadi ada vitamin ya, boleh lah, karena kalau misalnya dia virus biasanya pakai kita merangsang daya tahan tubuh juga ya untuk bisa melawan. Baik, kalau boleh dirangkum, apa 3 hal penting yang harus diingat orang tua tentang flu pada anak ini dok? Dari saya yang pertama adalah kita kenali dulu ya gejalanya ya, seberapa bahayanya, apakah ringan atau bahaya. Kalau memang bahaya adalah berarti kita harus meminta pertolongan ya. Yang kedua tentu saja tadi ya, apa yang kita buat supaya tidak terkena flu ya, bisa kita menjaga makanan kita ya, istirahat ya, dan juga pencegahan yang bisa dilakukan ya, minimal pakai masker dan juga perilaku hidup bersih dan sehat termasuk cuci tangan. Yang ketiga adalah pencegahan ya, salah satunya adalah tadi ya vaksinasi dari virus influenza ya. Baik, jadi pesan dokter untuk para orang tua yang masih sering menganggap flu itu sepele, mungkin ada pesan dok? Ya, pesannya memang di masa-masa perubahan cuaca ini ya pastinya akan memaksa tubuh kita untuk bisa beradaptasi juga ya. Nah, terkadang dengan perubahan adaptasi itu ya mau nggak mau pasti ada juga kita mengalami radang ya. Jadi tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang sedang berlangsung ini dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi saat ini kita akan memasuki sesi Q&A
Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami akan menyiapkan giveaway voucher vaksin influenza dari Rumah Sakit Umum Siloam. Jadi buat semua penonton silakan bertanya dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Mungkin kita akan sambil menunggu yang lain, kita akan bacakan dari Diana di Tangerang. Dok, kalau saya terkena flu, apakah kondisi saya menular ke orang lain? Kapan saya aman untuk kembali bekerja atau beraktivitas? Ya, baik, kalau untuk virus secara umum ya, dia itu adalah self limited disease, artinya bisa sembuh sendiri ya sekitar dalam waktu 5 sampai 7 hari. Jadi memang kalau misalnya awal-awal ya pastinya kita menular ya. Menular. Cumatnya memang tadi tidak semua pasti bisa ketularan gitu ya. Jadi tergantung yang memang daya tahan tubuhnya pada saat itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu gejalanya ringan ya, masih bisa melakukan aktivitas boleh saja, tetapi paling mungkin memakai masker ya si yang penderitanya ya. Gitu. Tetapi kalau misalnya memang sangat berat sehingga memerlukan istirahat, ya boleh saja sih mengambil cuti ataupun ke dokter untuk bisa mendapatkan surat izin gitu ya. Paling itu. Ya. Kemudian ada lagi dari Flo di Jakarta Barat. Makanan atau minuman apa yang disarankan atau harus dihindari saat flu, Dok? Iya. Es yang pasti. Iya, baik, terima kasih. Iya. Bener gak sih, Dok? Iya, bener jadi ya? mungkin yang ini ya, mungkin gorengan ya, pokoknya segala kerupuk ya mungkin ya, segala sesuatu yang menyebabkan gejalanya itu bertambah parah gitu ya. Tetapi nanti kita lihat sendiri juga ya, kalau misalnya mungkin kita yang menggoreng sendiri ya, sepertinya sehat ya nggak apa-apa ya, mungkin bisa dilihat aja. Yang penting selama flu ya, meskipun kadang nafsu makan turun ya, tetap bisa mencukupi nutrisi yang baik sama cairan yang cukup. Nah itu sih. Atau ada buah-buah tertentu, Dok, misalkan buah mempercepat penyembuhan gitu? Bebas sih, pada prinsipnya baik ya. Yang mengandung vitamin C tentu saja lebih baik ya. Baik, jadi memang kurangi minyak ya pasti, terus sama es ya. Soalnya kan saya ingat waktu kecil itu kalau kita batuk es terus gitu ya langsung. Jadi kayak seakan-akan es itu penyebab batuk gitu ya. Sama mungkin yang pedes-pedes micin-micin ya. Oke. Pedes ngaruh ya, Dok? Saya kira itu asam lambung aja gitu. Tapi ke batuk juga, batuk flu kan. Oke. Pedasnya itu ya bisa memperparah. Iya. Ini kemudian ada Miss Rosita di Tangerang. Dok, anak saya seperti anak dokter. Kalau batuk ada kalanya tarikan nafasnya dalam. Tapi itu selalu berulang, Dok. Apa yang harus dilakukan ya, Dok? Karena saya trauma jika dibawa ke IGD pasti disuruh rawat inap. Kayaknya mungkin sering ya. Iya. Kalau memang gejalanya sering, mungkin kita harus gali lebih dalam ya, apakah memang punya alergi ya atau asma ya. Jadi kayak anak saya ini sebenarnya riwayat asmanya sih tidak dari saya ya, tapi mungkin dari paman atau dari kakek neneknya gitu loh. Tetapi memang setiap batuk pilek yang berat itu kadang dia muncul bengeknya, dan itu kedengeran kok ngik kadang-kadang di akhir ya. Iya, kadang-kadang anaknya juga ngomong, "Mami napas aku bunyi," gitu ya. Jadi mereka sendiri mungkin notice ya. Tetapi kalau ini berulang terlalu sering atau ada pemicunya, biasanya kalau alergi itu ya, asma itu ya ada baiknya sih kontrol aja ya. Boleh cari pendapat ke dokter anak ataupun ke dokter paru biar kita evaluasi lebih dalam ya, karena pernah juga beberapa kasus ya akhirnya memang asma ya. Tetapi kalau misal kita sudah tangani dengan baik, kemudian obatnya juga cocok ya, biasanya nggak sampai terus-terusan berat seperti asma pada orang dewasa sih. Kalau pada anak tuh biasanya lebih aman. Jadi sebaiknya diperiksa ya, Dok ya? Iya, kalau sudah berulang ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Rosita. Ada lagi Pak Hendra di Jakarta. Apa benar pneumonia ini awalnya bisa terlihat seperti flu biasa? Bedanya apa sih sebenarnya flu itu? Ya, jadi kalau memang kita bilang dia adalah pneumonia, berarti dia sudah terjadi radang di paru ya. Tapi kalau misalnya hanya
flu biasa tadi batuk pilek ya itu kan hanya ISPA ya, jadi infeksi saluran pernafasan akut, jadi hanya salurannya nih, nggak sampai paru-parunya. Tetapi kalau sudah menjadi berat ya dari saluran nafas atas bisa ke bawah, bisa ke paru juga gitu loh. Jadi biasanya perbedaannya dari level berat ringannya penyakit sih. Oh Ya, gitu. ini karena ngomongin batuk jadi pengen batuk. Iya. Udah minum padahal. Iya ya. Kayak sugesti kayaknya. Oke. Iya. Ada Ibu Endang atau Pak Endang ya di Jakarta Pusat, apa boleh untuk mengatasi sesak napas menggunakan Symbicort? Symbicort ya. Oke, ini ada pesan sponsor ya. Oh, itu merek ya? Iya. Jadi Symbicort atau sejenisnya itu merupakan suatu terapi inhalasi yang kandungannya itu untuk melebarkan saluran nafas dan juga ada antiinflamasinya atau kortikosteroid tapi dosis yang rendah. Nah biasanya memang ini kita gunakan untuk pasien asma sih terutama ya, pasien asma. Kemudian ada juga sih penyakit paru, bisa penyakit paru kronik lainnya, obstruksi kronik. Tergantung penyebabnya nih sekarang sesaknya karena apa ya, ya. Kadang-kadang ada juga misalnya kasus-kasus yang setelah radang paru berat atau yang setelah bronkitis ya, bronkitis itu radang saluran nafas yang lama gitu ya. Nah ada kalanya memang kita juga memberikan terapi inhalasi ini gitu ya. Tetapi biasanya kalau dia bukan penyakit asma atau bukan penyakit yang kronik, biasanya kita obati saat itu aja. Karena kan pada prinsipnya kalau infeksi itu sembuh, ya sembuh gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung underlying atau penyebab sesaknya nih kenapa nih Pak? Ya kalau memang misalnya karena memang ada pencetusnya atau ada ke arah asma atau hipersensitif dari saluran nafasnya, ya bisa kita gunakan gitu ya. Ini dari Ibu Rosita yang tadi masih lanjut ya, Dok, lanjutannya ya. Memang dulu rekap habis rawat inap, memang kemungkinan ada asma. Tapi nggak ada keluarga yang kena asma. Tapi kenapa anak saya bisa kena ya Dok? Lalu treatment apa yang bagusnya dilakukan supaya tidak terulang lagi? Ya baik, ya memang asma ini memang 70% ini adalah alergi ya, tetapi ada juga penyebab-penyebab lain. Biasanya memang kalau ada riwayat dari keluarga itu akan menambah aja sih informasi atau menambah diagnosisnya gitu ya, nilai diagnosisnya gitu. Tetapi bisa aja yang memang tidak ada ya. Jadi yang penting dari dokter sudah melihat, mempelajari gitu ya, bagaimana gejala, bagaimana riwayat ya penyakit anak. Kemudian pastinya sih harus ini ya, harus tetap ke dokter dulu ya. Nanti dokter yang akan memutuskan kira-kira terapinya apa, kemudian jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Apakah memerlukan terapi inhalasi, kalaupun memerlukan kira-kira berapa kali, kemudian targetnya apa dan sebagainya gitu. Jadi memang biasanya sih kalau memang sudah terdiagnosis ke arah asma, nanti kita juga evaluasi juga, misalnya cek darahnya ya, kira-kira ada penanda alerginya enggak, panel alerginya seperti apa gitu. Jadi kita work up juga gitu, sembari kita juga menterapi gitu. Baik, semoga bisa menjawab ya Ibu Rosita. Ini dari Elon dari Papua, jauh sekali ya Papua. Tapi sementara ini di Jakarta. Ingin bertanya, langkah apa yang bisa dilakukan jika pasien kena flu atau batuk tapi jauh dari rumah sakit atau PKM untuk mengatasi flu atau batuk tersebut, Dok? Gimana nih? Ya kalau saya sendiri ya pastinya kita stok ya Bu ya. Stok obat-obatan dulu ya yang bisa kita punya dan bisa masih dijual bebas lah. Kalau memang tidak ya mungkin kita bisa pakai ini ya herbal-herbal yang ada bisa dikerjakan di rumah ya. Misalnya seperti kalau nggak ada lambung ya bisa pakai air jeruk nipis, madu itu gitu bisa ya. Jeruk nipis Iya, jahe madu. gitu ya. Nah, itu juga lumayan sih melegakan dan meredakan. Tetapi sekali lagi kalau memang gejalanya memberat, tentu saja kan kita butuh terapi tambahan ya, gitu ya. Tetapi memang ada baiknya nih untuk bisa stok, menstok obat-obatan yang bisa lah ya digunakan gitu ya. Kalaupun ada kondisi emergensi sebelum
sebelum kita bisa ketemu lagi. Tadi jeruk nipis sama madu ya dok. Madu, Nih, jahe, kalau pengalaman ya. saya dulu, saya nggak tahu nih dokter Apa pernah tuh? ngalamin nggak? Itu katanya pakai kecap. Iya. Itu bener ngaruh nggak sih dok? Atau emang madunya nggak ada ya udah kecap aja gitu? Dulu saya pernah nyobain itu ya, lama sekali ya waktu saya remaja kayaknya ya. Ya. Nah dari sisi ilmu kedokteran dok, itu Iya, ngaruh nggak? biasanya sih madunya sih, Oh. madunya ya. Kita tahu sendiri kalau jeruk nipis itu juga ada efek antibakteri ya, bagus. Kemudian jahe juga baik ya. Jahe. Iya, Oke, cuma jadi kayak kadang-kadang rebusan air jahe. gitu? iya, Oh, cuman oke. memang kadang-kadang cocok-cocokan juga ya. Iya, Ada iya, yang selera soalnya ya. Ya, tetapi itu memang hanya sekedar comforting aja ya, comforting gitu ya. Tetap Kencur dok, pernah denger nggak? Katanya, Gitu ya? Karena saya ini ya termasuk di rumah juga gitu, karena biasa kalau orang tua udah makan ini aja dulu, jangan obat-obatan terus Ya, gitu. Katanya benar. kencur digigit-gigit itu ngaruh nggak dok? Itu saya belum pernah coba ya, belum pernah coba. Tetapi kalau minum jamunya sih lumayan lah, Oh, oke, rasanya oke. ya. Mm-mm. Iya. Ya. Oke, masih ada yang bertanya? Oh, apalagi Kita Papua sambil- nih. Papua biasa terkenal jahe merahnya, Oh iya, lebih pedes ya? lebih enak lah. Lebih enak ya. lebih Iya, enak. zaman Covid kemarin kan ini ya membuat kita banyak belajar Iya. banyak hal gitu, dari mulai menjaga kebersihan, makan makanan. Jadi lebih aware sih Iya. sekarang ini. Mm-mm. Oke, baik dokter. Ini sambil kita menunggu Iya. pertanyaan, mungkin dokter selain di rumah sakit umum bisa ditemui di mana lagi dok? Atau memang murni ada Iya. di Siloam selalu? Iya, biasa di Siloam Kelapa II dan juga Siloam Karawaci ya. Oh di Siloam Karawaci, di Karawaci, di Iya. Karawaci, oke. Baik, dok, seberapa banyak sih batas boleh minum obat batuk buat anak ya? Kadang udah beli 2 botol, tapi kok belum sembuh-sembuh gitu. Nah, Mau itu dibawa ke rumah sakit nggak parah-parah banget, cuma batuk aja gitu. Nah, menurut saya sih kalau sudah 2 botol berarti memang ada yang belum baik, berarti kan tidak perbaikan ya, gitu ya. Jadi kalau dari saya sih, apalagi anak-anak ini kan memang apa ya, sangat rentan ya. Jadi maksudnya kalau sudah berat tuh kita lebih kasihan gitu lihatnya ya. Jadi ada baiknya Kayak kalau capek memang loh. iya ya, saya sendiri sih kalau ngobatin anak tuh nggak sampai berbotol-botol sih. Karena sebenarnya kan gini, kalau sirup-sirup obat batuk pilek itu kan hanya pereda gejala ya. Yes. Jadi intinya kalau nanti memang gejala yang membaik, pasti kita akan mengurangi dosisnya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke cari penyebabnya sih, ini lebih kemana ya? Apakah memang benar-benar memerlukan antibiotik atau memang misalnya imunomodulator yang buat anak gitu ya, supaya bisa lebih cepat. Artinya kalau memang tidak membaik ya lebih baik meminta pertolongan sih, daripada udah habis berbotol-botol nggak baik juga, sama-sama menderita gitu. Kasihan menurut saya sih. Jadi Gitu. sebaiknya ke dokter ya. Iya. Baik, pembahasan kita sore hari ini cukup menarik ya. Jadi kita udah banyak belajar tentang influenza. Dok, mungkin karena pertanyaannya juga sudah selesai, boleh dok berikan kesimpulan sekali lagi untuk bisa mengatasi influenza tadi. Ya, jadi Mami Dedi ya, intinya kalau memang misalnya ada gejala ya, batuk pilek gitu ya, dari anak-anak ataupun Mami Dedi sendiri ya, boleh coba ditangani dulu jika ringan. Tetapi memang kalau misalnya tidak perbaikan, segera temui dokter. Dan tentu saja kita juga tetap jaga kesehatan ya, jadi waspada mengenali gejala yang berbahaya ya, kapan perlu benar-benar dibawa segera ya. Kemudian ya jaga imun kita juga ya. Dengan perubahan cuaca yang nggak bisa kita prediksi, tentu saja harus lebih hati-hati lah. Mungkin itu sih, Miss. Baik. Terima kasih banyak dokter untuk sharing kita hari ini. Bukan cukup, pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, jadi apakah ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini cukup
padat ya. Kita tidak sampai 1 jam, tapi semua cukup berbobot. Maksudnya dari pertanyaan sudah langsung dijawab. Jadi untuk mami dedi di rumah yang mungkin ada punya melihat gejala dan ingin bertemu Dokter Sylvia, boleh datang langsung ke Rumah Sakit Umum Siloam. Jadi sekali lagi Dokter Sylvia, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga dengan sharing kita sore hari ini, kita semua termasuk mami dedi di rumah lebih aware bahwa flu itu bukan sekedar flu biasa, jadi bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih serius jika tidak ditangani dengan tepat. Baik, pastikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat di jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan host-host yang kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak daftar, karena mengikuti podcast ini gratis alias free. Dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Kami pamit undur diri, saya dengan Miss Rara dan Dr. Sylvia mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Bye.